Pemirsa V-Channel dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya, Andrew Nugraha, di dalam Inspirasi Losari. By the way, pemirsa, ketika Anda mungkin butuh untuk sharing sesuatu, atau Anda ingin untuk curhat sedikit, atau bertanya tentang karir Anda, bisnis Anda, apapun yang Anda sedang hadapi, Anda bisa nge-tweet di @Andrew_Nugraha. @Andrew_Nugraha. Andrew-nya itu ANDREW_Nugraha. Nah, ketika Anda bertanya sesuatu, kami akan menolong Anda, memberikan hal-hal yang kami bisa lakukan buat Anda. By the way, tadi kita sampai di poin yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa membangun tim kerja yang spektakuler. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa mengenal karakter orang lain. Kita harus bisa mengenal karakter dari tim kita. Kita harus bisa mengenal karakter dari orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Nah, bicara tentang karakter, ada beberapa, manusia punya 4 macam karakter. Ada orang dominan, ada orang intim, ada orang stabil, dan ada orang cermat. Sekali lagi, ada orang dominan, ada orang intim, ada orang stabil, ada orang cermat. Orang dominan itu mungkin Anda sering lihat, orang yang cenderung suka perintah-perintah orang lain, orang yang cenderung suka mengatur, pimpinan Anda di kantor mungkin, yang suka mengatur ini, mengatur itu, perintah itu, suruh ini, suruh itu. Anda lihat, mereka punya karakter dominan. Di rumah Anda pun sama. Selalu ada orang yang punya karakter dominan. Orang yang suka menyuruh, orang yang suka mengatur, orang yang suka membuat orang lain bekerja untuk dia, orang yang suka membuat orang lain bergerak cepat. Tapi memang kecenderungannya kadang-kadang suka marah. Ya, itu bagian dari salah satu kelemahannya. Tapi kelebihannya kelebihan orang dominan adalah orang yang suka untuk bergerak cepat. Orang dominan adalah orang yang tidak suka lelet. Orang dominan adalah orang yang bisa melakukan banyak hal dalam satu saat. Yang ini belum selesai, dia udah bikin lagi ini. Ini belum selesai, dia udah bikin lagi ini. Ini belum selesai, dia bikin lagi ini. Banyak hal yang dia bisa lakukan. Walaupun salah satu kelemahannya adalah dia kurang bisa memanage waktunya dengan baik. Kadang-kadang melakukan banyak hal, tapi jadinya setengah-setengah. Itu salah satu ciri orang dominan. Ciri orang dominan lain adalah dia suka mengambil keputusan secara cepat. Kadang-kadang kalau Anda tanya, apa yang harus dilakukan? Dia tanpa mikir, dia langsung 1, 2, 3, lakukan ini. Dia langsung minta, ini harus dilakukan segera, secepatnya. Itu ciri orang dominan. Nah, Anda bayangkan kalau Anda tidak mengerti ciri orang dominan, yang terjadi setiap hari, Anda cuma akan luka hati. Setiap hari Anda cuma akan sakit hati. Setiap hari Anda cuma akan jengkel. Ini orang kok sukanya perintah-perintah. Ini orang kok sukanya ini. Kalau maunya. Biasanya kata-katanya orang dominan adalah ini. Saya tidak mau tahu. Mungkin orang-orang tipe seperti itu sering ada di dalam tempat Anda bekerja. Mungkin orang-orang seperti itu ada di dalam rumah Anda. Mungkin orang-orang seperti itu adalah teman kerja Anda. Nah, kalau Anda tidak mengenal mereka, maka yang terjadi adalah Anda akan sulit bekerja sama. Sekali lagi, kalau Anda tidak mengenal mereka, ciri orang dominan, kalau Anda tidak mengenal cirinya mereka bergerak, ciri mereka melakukan sesuatu, selalu serba mau cepat dan sebagainya, maka Anda tidak akan bisa untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Anda tidak akan pernah bisa untuk meraih sesuatu hal bersama-sama dengan mereka. Mengapa? Ya, bawaannya Anda tersinggung melulu. Apalagi orang dominan, salah satu cirinya, kalau ngomong tajam, kalau ngomong pedis. Kadang-kadang Anda rasa, ini orang kok ngomong kasar sekali. Ya, memang. Mengapa? Karena itu ciri dia. Itu gaya dia, itu style dia. Tapi ciri lain daripada orang dominan adalah, dia kalau marah, dia akan marah cepat, dia akan marah sangat luar biasa. Setengah jam lagi,
dia bisa ajak Anda makan loh. Setengah jam lagi, dia bisa berkata, yuk kita makan siang yuk. Anda yang nggak kenal dia akan berkata, ih gila ya orang ini. Dia baru habis ngamuk-ngamuk, sekarang ngajak makan. Wah, ini orang nggak masuk akal. Benar, itu style dia. Kalau kita tidak mengenal dia, yang ada adalah kita akan sakit hati, kita akan jengkel, kita akan marah, kita tidak bisa get along dengan dia, kita tidak bisa berjalan bersama dia. Padahal orang seperti itu cenderungnya bisa babat alas, bisa buka hutan. Kalau Anda punya orang sales yang tipe dominan, umumnya mereka bisa buka hutan. Umumnya mereka Anda terjunkan di satu tempat yang baru. Anda suruh mereka cari bagaimana caranya supaya mereka bisa menembus pasar. Itu adalah kehebatan mereka. Kenapa? Karena itu cirinya dia. Selalu mau cepat. Tapi Anda jangan minta dia melakukan administrasi yang sangat baik. Kemungkinan besar Anda akan kecewa. Kenapa? Karena tipe orang dominan bukan tipe orang yang bisa ngatur administrasi dengan baik. Tipe orang dominan bukan orang yang bisa membuat report dengan sangat baik. Tipe orang dominan adalah tipe orang yang semua mau cepat. Anda ngasih deadline orang dominan. Katakan misalnya hari ini tanggal 1. Anda mau minta supaya orang dominan itu memberikan report tanggal 5. Anda jangan berpikir bahwa tanggal 1 dia akan mulai kerjakan. Enggak, orang dominan kapan dia kerja? Tanggal 4 malam atau kalau perlu tanggal 5 pagi. Itu tipe orang dominan memang. Selalu kerja last minute. Nah, salah satu kelemahan orang dominan adalah suka lupa. Kadang-kadang tidak terorganize, kadang-kadang tidak bisa ngatur dengan sangat tepat. Mereka butuh dibantu oleh orang-orang yang cenderung bisa mengingatkan. Orang-orang dominan perlu dibantu dengan orang yang cenderung bisa memberi perspektif yang lain. Kenapa? Orang dominan itu kayak gas. Kalau dia sudah ngegas, dia akan jalan sampai tujuannya tercapai. Nah sekali lagi, kalau kita tidak mengerti orang dominan, yang terjadi adalah kita cuma akan jengkel, kita akan sakit hati, kita akan marah, kita tidak terima, kita nangis, kita pulang, kita nggak mau lagi ketemu dia. Sementara untuk orang dominan, habis dia marah ya selesai. Saya marah urusan kerjaan ya selesai. Saya marah urusan A ya selesai. Nah, kalau sekali lagi, kalau kita tidak paham dengan bagaimana tim kita bersikap, maka yang terjadi adalah bawaannya kita akan sakit hati melulu, bawaannya kita akan jengkel melulu, bawaannya kita akan cuma tidak bisa terima dan sebagainya. Jadi, ciri pertama, tipe pertama dari manusia adalah tipe orang dominan. Tipe kedua dari manusia adalah tipe orang intim. Nah, ketika bicara tentang orang intim itu karena memang suka keintiman, mereka punya teman banyak. Anda jangan heran, Anda pernah lihat teman Anda yang ketemu di mana saja, selalu ada temannya. Jalan ke mall ada temannya, di restoran ada temannya, di lampu merah ada teman, di mana-mana selalu ada temannya. Mengapa? Karena itu ciri orang intim. Ciri orang intim adalah dia bisa cepat bergaul. Nah, kalau Anda tidak paham, yang terjadi adalah Anda pikir orang ini kenapa temannya di mana-mana. Kalau Anda curiga, bawaannya curigaan, Anda bisa berpikir negatif tentang orang ini. Wah, orang ini kok temannya banyak. Jangan-jangan ntar dia mau lompat pagar. Jangan-jangan ntar dia jual kita. Jangan-jangan teman-teman yang dia masukkan. Hey, sekali lagi, semua orang punya cirinya masing-masing. Semua orang punya kelebihan dan kelemahannya. Orang intim adalah orang yang kuat sekali bergaul. Orang intim adalah orang yang kuat untuk mempengaruhi orang lain. Nah, Anda bayangkan, kalau Anda mau menjual satu produk, atau Anda ingin meyakinkan orang lain, terus yang Anda kirim orang intim. Wah, Anda jangan heran lihat orang intim, dia ngomong sebentar, dan semua orang, oh iya ya, gitu ya, oh iya ya, gitu ya. Kenapa? Karena memang dia punya karakteristik intim. Dia punya karakteristik yang bisa meyakinkan orang secara cepat. Nah, Anda mungkin pernah ada dalam sebuah ruangan,
Anda lagi ngobrol, kecil tenang-tenang, ngobrol 3-4 orang, terus kemudian datang teman Anda yang berkata, "Hai bro, apa kabar?" Nah, itu salah satu ciri orang intim. Ciri orang intim adalah orang yang bisa membangun suasana. Ciri orang intim adalah orang yang bisa membuat suasana jadi hangat. Ciri orang intim adalah orang yang bisa membuat suasana itu jadi bersahabat. Nah, kalau Anda ingin membuat tim Anda menjadi tim yang penuh dengan persahabatan, atau Anda butuh orang-orang yang bisa ketemu dengan customer Anda butuh orang-orang yang bisa ketemu dengan customer Anda untuk membuat hubungan lebih baik, Anda jangan kirim orang dominan. Orang dominan cuma bisa buka hutan. Habis itu hubungan biasanya dia kalah. Kenapa? Dia cuma short term. Dia cuma berpikir jangka pendek. Nggak heran, dia habis kenal, dia nggak hubungi lagi. Kenapa? Karena itu orang dominan. Orang intim, karena senang ketemu orang, senang ngobrol. Anda bisa ngobrol dengan dia berjam-jam dan tidak habis materinya, tidak habis kata-katanya. Mengapa? Karena memang dia orang intim. Anda gunakan kelebihannya, bukan kekurangannya. Loh Pak, kekurangannya apa Pak? Kekurangannya orang intim itu suka janji tapi suka lupa. Kekurangannya orang intim selalu berkata gini, "Beres bos," tapi nggak beres. Dia suka berjanji, kemudian seringkali banyak alasan. Itu salah satu kelemahan. Jangan heran kalau Anda punya tim orang intim yang selalu janji jam 8, kemudian nanti dia baru muncul setengah 9. Itu hal kelemahan yang Anda perlu tahu. Kelebihannya adalah dia kuat untuk membangun hubungan. Dia ketemu dengan siapa saja, dia luas, dia bisa kenal dengan siapa saja, dia bisa menggerakkan orang lain bersama-sama, melakukan sesuatu. Itu kelebihan orang intim. Kelemahannya ya seperti tadi, suka janji, kadang lupa, tidak teratur. Dia juga bukan seorang administrator yang baik. Dan orang intim punya kecenderungan dia tuh suka lompat-lompat. Cara berpikirnya lompat-lompat. Ini kerja sedikit, belum selesai sudah pindah lagi. Agak mirip dengan orang dominan. Dan orang intim juga sama. Ketika membuat keputusan, dia cenderung membuat keputusan lebih cepat. Salah satu ciri orang dominan dan orang intim, kalau Anda lihat ketika mereka jalan. Orang dominan dan orang intim cenderung lebih cepat berjalan dibanding orang lain. Anda lewat di mall, kalau Anda lihat orang itu jalan santai-santai, jelas. Kemungkinan orang itu dominannya rendah atau intimnya rendah. Tapi kalau Anda lihat orang jalan yang sangat cepat, kemungkinan orang itu, selain kalau dia diburu-buru ya, tapi kalau dalam kondisi normal, dan dia jalan cukup cepat, dia melakukan segala sesuatu cukup cepat, kemungkinan dia kalau tidak dominan, dia intim. Itu ciri. Kelemahannya, saya sudah sampaikan tadi. Kelemahannya, suka berjanji, kadang tidak menepati, suka menggampangkan sesuatu, suka menunda, suka untuk membuat orang lain senang. Tapi janjinya tidak ditepati. Itu ciri orang intim. Nah, hari ini masih ada 2 lagi ciri yang lain. Bagaimana dengan tim Anda? Anda mulai bisa lihat tim Anda ciri seperti apa? Anda mulai lihat tim Anda bisa melakukan seperti apa? Pesan saya adalah ini, gunakan kekuatannya, bukan kelemahannya. Masih ada 2 ciri karakter dari orang, tipe manusia, selain dominan dan intim. Apalagi yang 2 itu? Saya akan sampaikan setelah yang satu ini. Tetap stay tune bersama saya dalam Inspirasi Losari di V-Channel TV.